Malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kita kepada Tuhan karena kasih setia-Nya yang terus memeliharakan kita dan memungkinkan saat ini kita boleh kembali diperjumpakan dalam persekutuan syafaat malam. Selalu ada yang melihat. Begitu judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita pada saat ini. Zaman dahulu, di sebuah desa ada seorang guru yang maha bijak. Zaman itu belum ada sekolah seperti yang ada sekarang ini. Dan yang dianggap perlu untuk menempuh pendidikan adalah kaum pria. Jadi ada banyak pemuda dari berbagai daerah, berbagai tempat datang berguru kepada sang guru maha bijak dan tinggal di padepokannya. Sang guru punya seorang anak perempuan, anak tunggalnya. Anak perempuan yang beranjak dewasa ini cantik dan baik hati. Para pemuda yang belajar di padepokan itu semua menyukai anak sang guru. Suatu saat, sang guru mengumpulkan murid-muridnya. Ia memberi pengumuman. Sudah saatnya anakku menikah. Aku tahu kalian semua menyukainya. Menurut tradisi, ia seharusnya menikah dengan salah seorang muridku. Jadi untuk menentukan calon suami yang tepat bagi anakku, aku akan memberikan sebuah ujian. Ini adalah ujian kebijaksanaan dan kepatuhan. Tapi juga akan memecahkan salah satu masalahku, yaitu membelikan sebuah rumah bagi putriku. Padahal aku tidak punya uang karena aku miskin. Jadi ini yang harus kalian lakukan. Mulai minggu depan, kalian harus pergi ke desa-desa sekitar. Curilah apapun dari rumah penduduk-penduduk di desa itu. Syaratnya, tidak boleh ada satu orang pun yang melihat, yang mengetahui kalian mencuri. Kalian lakukan itu selama seminggu. Nanti semua barang hasil curian itu akan menjadi milik putriku dan suaminya sebagai bekal hidup mereka. Aku akan menilai siapa di antara kalian yang berhasil memenuhi ujian kebijaksanaan dan kepatuhan ini dan layak menjadi suami putriku. Para murid terkejut mendengar hal ini. Guru yang maha bijak menyuruh mereka mencuri. Tetapi karena memang itu yang dikatakan sang guru dan semua ingin menjadi suami putri sang guru, maka mereka berpikir, menikahi putri yang aku cintai adalah segalanya. Aku akan lakukan apapun demi cinta. Sejak itu, setiap malam para murid pergi ke desa-desa sekitar. Masing-masing mengendap-endap masuk ke rumah penduduk dan mengambil apapun yang bisa mereka ambil. Mereka membawa hasil curian itu ke rumah sang guru. Dengan cermat, sang guru meminta keterangan setiap barang itu dicuri dari rumah yang mana dan mencatatnya. Setelah seminggu berlalu, sang guru mengumpulkan lagi para murid. Dia berkata, "Kalian sudah melakukan tugas dengan baik. Sekarang telah terkumpul cukup barang untuk bekal kehidupan putriku dan suaminya setelah mereka menikah.
Sebelum aku mengumumkan siapa pemenang yang berhak menikahi putriku, aku ingin bertanya dan jawablah dengan jujur. Adakah di antara kalian yang sebenarnya belum pernah mencuri apapun? Para murid melongo, saling melihat, menatap satu dengan yang lain. Di tengah keheningan itu, salah seorang murid mengangkat tangannya dan berkata, "Saya, Guru, saya tidak pernah mencuri apapun." Sang guru menghardik, "Mengapa kamu tidak melakukannya? Mengapa kamu tidak mematuhi perintahku?" Pemuda ini berdiri lalu berkata, "Saya mematuhi apa yang guru titahkan." "Kalau begitu, mengapa kamu tidak mencuri sepotong barang pun?" sergah sang guru. "Saya sudah lakukan apa yang guru titahkan. Setiap malam saya mengendap-endap masuk ke rumah penduduk. Setelah yakin bahwa penghuni rumah sudah tidur nyenyak, saya memilih barang berharga untuk saya ambil. Lalu saya ingat apa yang guru katakan. Tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui, yang melihat kau mencuri." Saat itu saya tersadar bahwa ada orang yang melihat saya mencuri. Saya melihat diri saya mencuri. Itu sebabnya saya batal mencuri. Setiap kali saya mau mencuri, saya melihat diri saya mencuri. Sang guru segera berkata, "Ini calon suami putriku. Akhirnya ada seorang bijaksana di antara kalian semua yang dungu ini. Aku cukup kaya untuk membekali putriku menjalani hidup pernikahannya. Aku hanya ingin menguji apakah ada di antara kalian yang cukup bijaksana dan menyadari bahwa setiap kali kalian melakukan suatu kesalahan, selalu ada yang melihat, yaitu diri kita sendiri." Aku yakin orang yang menyadari hal ini akan menjadi suami yang baik bagi putriku. Nah, sekarang kalian kembalikan setiap dan semua barang yang sudah kalian curi. Ini daftar barang dan rumah dari mana kalian mencurinya. Jangan takut, mereka tidak akan marah karena mereka sudah kuberitahu tentang apa yang akan terjadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa kalau tidak ada orang lain di luar dirinya yang tahu kesalahan yang dilakukannya, maka bebaslah dia, amanlah dia. Banyak orang mengeraskan hati untuk menyadari bahwa sekalipun tidak ada orang lain yang melihat, namun sesungguhnya dirinya sendiri tahu kesalahan yang dilakukannya. Firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19 mencatat janji Allah. "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan menaruh roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menyingkirkan dari tubuh mereka hati yang membatu dan memberikan mereka hati yang taat." Bukankah janji itu sudah dipenuhi dengan dicurahkannya Roh Kudus bagi kita? Terpulangkan pada kita, apakah kita mau menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus
sehingga kita memiliki kepenuhan roh yang baru dan hati yang taat. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami. Sekiranya di sana sini kami suka mengeraskan hati untuk menyadari, mengakui bahwa apa yang dilakukan adalah dosa, adalah kesalahan. Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan, agar kami mau terus-menerus membiarkan Roh Kudus berkarya, memberikan kami hati yang taat. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami kembali berdoa bagi saudara-saudara kami, para anggota, simpatisan, beserta keluarga masing-masing dengan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Khususnya kami berdoa bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan, entah yang masih menjalani perawatan, pengobatan, ataupun yang ada di dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Bapak Kunjung, Ibu Verlina Rusli. Tangan kasih Tuhan berkenan untuk menopang dan menyempurnakan pemulihan kesehatan mereka. Kami juga memohonkan kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan bagi keluarga yang sedang diliputi kedukaan karena kepergian orang yang mereka kasihi. Kami berdoa bagi keluarga mendiang Ibu Reni Mahendrawati. Kami juga menyerahkan setiap kami dengan pergumulan-pergumulan lain. Mungkin ada yang sedang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Barangkali ada yang sedang punya beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin ada yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Bagi dan untuk semua itu kami berdoa. Kembali kami berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, yang Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah, mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan ini, agar gereja-gerejamu termasuk Jemaat GKI Gading Indah makin setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Untuk GKI Gading Indah kami berdoa bagi bulan musik yang masih berlangsung di bulan Agustus ini. Kami berdoa untuk kebaktian minggu terakhir di bulan Agustus, di mana di seluruh ruang lingkup GKI, di jemaat-jemaat yang ada di GKI, bersama-sama kami akan mensyukuri penyertaan dan berkat Tuhan dalam memperingati ulang tahun ke-35 GKI. Kami juga kembali serahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Di dalam syukur kami untuk berbagai kemajuan yang positif yang telah terjadi,
Kami terus dan tetap memohonkan penyertaan serta berkat Tuhan bagi upaya bersama di bawah kepemimpinan para pemimpin bangsa dan negara kami untuk menciptakan kehidupan bersama di mana keadilan, kebenaran makin ditegakkan, kedamaian dan kesejahteraan makin diwujud nyatakan bagi semua anggota masyarakat. Kalau tiba saatnya nanti kami akan beristirahat, maka kembali kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.